Oke, kita lanjutkan pembahasan Microsoft Visual Basic.NET-nya dengan mencoba kita koneksikan project Microsoft Visual Basic.NET yang sudah kita bahas di materi sebelumnya dengan sebuah database. Nah, kebetulan untuk contoh yang sekarang, database yang saya ingin coba pakai yaitu menggunakan Microsoft SQL Server. Nah, sebenarnya Microsoft SQL Server sendiri ada dua versi, ada versi developer, ada yang versi Express, ya, ada versi Express Edition. Nah, saya mau menggunakan yang versi Express Edition dengan tujuan agar free, ya, tidak berbayar. Kemudian, untuk memudahkan di dalam pengelolaan database dan pembuatan tabelnya, saya akan coba menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio. Nanti setelah itu kita coba koneksikan dengan Visual Basic.NET, ya, project yang sudah kita buat sebelumnya, dengan sementara kita menggunakan wizard dulu aja agar sedikit mengurangi penggunaan coding terlebih dahulu dalam tahap pembelajaran. Oke, kita ikuti. Nah, oke, sekarang bagaimana kalau Anda bermaksud menginstall Microsoft SQL Server, ya, kebetulan sekarang saya mau mencoba menginstalkannya menggunakan Microsoft SQL Server 2019. Nah, Microsoft SQL Server 2019 juga ada dua versi, ada versi developer dan juga versi Express Edition. Nah, agar kita bisa memanfaatkan yang sifatnya free, ya, saya mau mendownload Microsoft SQL Server 2019 Express Edition langsung dari website Microsoft-nya. Jadi Anda tinggal googling, ya, Anda ketikkan Microsoft SQL Server 2019 Express Edition atau versi berapapun, ya. Kemudian setelah itu akan ditemukan, ya, pada website resmi Microsoft tampilan sebagai berikut. Ya, ini website resmi dari Microsoft.com, ditemukan Microsoft SQL Server 2019. Nah, kemudian Anda tinggal pilih, Anda mau menggunakan SQL Server 2019 yang ingin saya gunakan adalah Express Edition yang free. Ini saya pilih versi language-nya Inggris, ya. Kemudian setelah itu Anda tinggal download. Nah, setelah Anda download, maka Anda akan punya file namanya SQL 2019 SEEI Express Edition. Anda tinggal klik dua kali untuk melakukan proses instalasi yang akan dipandu secara step by step. Di sana ada pilihan basic, Anda pilih basic saja, tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah proses instalasi selesai akan keluar kotak dialog sebagai berikut. Pada kotak dialog ini, Anda perhatikan di bawah ada pilihan Connect Now, Customize, dan Install SSMS. Ya, SQL Server Management Studio. Nah, saya sarankan Anda langsung menginstall SSMS, ya, SQL Server Management Studio-nya dari sini. Oke, setelah Anda download, ya, SSMS-nya atau SQL Server Management Studio-nya, Anda tinggal klik dua kali hasil download-nya, akan ditampilkan jendela proses setup dari Microsoft SQL Server Management Studio. Kebetulan menggunakan SQL Server Management Studio 18. It's okay, tidak menjadi masalah mau pakai versi berapapun. Anda lihat location-nya mau di mana. Kalau mau default-nya ya Anda biarkan saja. Anda tinggal langsung pilih install. Tunggu sampai proses instalasi berjalan. Oke, kalau sudah selesai, Anda tinggal pilih close. Ya. Nah, berarti sekarang pada desktop komputer Anda, pada start menu Anda sudah terinstall SSMS. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda bermaksud membuat database ya dengan menggunakan SQL Server Management Studio sebagai user interface-nya yang database-nya dikelola menggunakan SQL Server Express Edition. Untuk itu, saya buka, ya, cari Microsoft SQL Server Tools 18. Di sini ada pilihan Microsoft SQL Server Management. Tunggu sampai jendela SQL Server Management Studio-nya ditampilkan. Ya, kemudian keluar kotak dialog Welcome atau Startup Connect to Server. Server type-nya biarkan database engine, kemudian server name-nya di sini karena saya ingin dikoneksikan dengan SQL Express Edition,
ya ketika dikonfigurasi, ketika Anda selesai menginstal SQL Express Edition kalau dibuat otomatis, maka di sini akan ada pilihan SQL Express Edition. Sedangkan nama desktop di depannya adalah nama properties dari komputer yang saya gunakan. Anda klik connect, tunggu sampai dengan navigation pane Object Explorer sebelah kanan, di sebelah kiri ditampilkan. Anda perhatikan di sini Anda punya sebuah database yang masih kosong. Karena saya bermaksud membuat database baru untuk contoh, ya, Anda tinggal klik kanan mouse, Anda pilih New Database. Ya, nanti keluar kotak dialog New Database di sini. Ya, Anda mau diberi nama apa database-nya? Misalkan saja saya mau diberi nama DB, misalnya saja penjualan. Ya, DB penjualan. Di sini nama database-nya DB garis bawah penjualan. Tidak harus memakai namanya, bebas sebenarnya. Ini untuk memberikan gambaran bahwa ini adalah database penjualan. Kemudian kalau sudah, pindahkan dari general ke option. Di option di sini, recovery modelnya saya pilih full aja. Recovery modelnya saya pilih full, ya, agar bisa optimal memanfaatkan fasilitas SQL Server Express Edition-nya. Jadi di tab general di sini diberi nama DB penjualan atau penjualan saya juga boleh. Kemudian di option Anda pilih recovery modelnya, Anda pilih full. Kalau sudah klik OK, maka sekarang Anda punya sebuah database baru namanya DB penjualan. Nah, pada database DB penjualan ini Anda bisa membentuk beberapa tabel kan? Nah, dan Anda belum punya tabelnya. Nah, untuk membuat tabel baru, Anda pilih di folder DB penjualan, kalau di expand, di sini ada tabel, kita buat tabel baru. Klik kanan mouse, Anda pilih new tabel. Ya, new tabel, tunggu sampai dengan jendela perancangan struktur tabel baru ditampilkan. Misalkan saja, saya ketikkan di sini faktur, faktur. Saya huruf besar semua aja untuk memudahkan. Kemudian data type-nya boleh saya gunakan varchar aja. Sini varchar, ya, karakter. Lebarnya mungkin nggak usah terlalu lebar, cukup 10. Kemudian berikutnya tanggal. Oke, tanggal penjualan. Ini tipenya saya pilih date. Saya pilih date. Kemudian berikutnya, ya, saya pilih pembeli atau pelanggan. Oke, varchar juga. Ya. Oke, saya pilih varchar. Lebarnya biarkan 50, kemudian barang. Oke, barang. Varchar 50 juga. Kemudian unit. Ya, jumlah unit. Ini saya ganti dengan number. Oke, kemudian harga. Saya pilih juga dengan number. Ya, numbering. Oke, jangan lupa saya menganggap nomor faktur sebagai primary key, ya, agar nomor faktur dianggap sebagai primary key. Di sini ada pilihan di set primary key yang gampang kunci di jendela toolbox yang ada di atasnya. Ya, tergantung Anda menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio-nya itu versi berapa. Kalau versi yang lama, primary key-nya ada di toolbar-nya di sebelah kiri. Oke, sudah diberi tanda. Kalau sudah, Anda simpan, save. Ketika di save, tabelnya mau diberi nama apa? Ya, tabelnya mau diberi nama apa? Misalkan tabelnya saya beri nama TB, misalkan saja faktur. Namanya TB faktur atau tabel faktur. Kalau sudah, Anda klik OK, maka sekarang Anda punya tabel baru, yaitu tabel faktur. Ya, tabel faktur. Anda bisa tutup tabel fakturnya. Nah, apabila tabelnya sudah selesai Anda buat, Anda tutup struktur tabelnya. Oleh karena kita akan mencoba mengkoneksikan dengan Visual Studio.net, maka sebaiknya tabelnya kita isi dulu, ya. Kita isikan dengan beberapa record data dulu. Nah, Anda tinggal buka tabel yang sudah dibuat tadi. Di sini Anda punya tabel baru namanya TB Faktur. Kalau TB Faktur ini tidak tampil, Anda klik kanan mouse, Anda refresh dulu ya.
Anda klik refresh agar tabel yang barusan Anda buat itu ditampilkan. Nah, setelah itu, di posisi tabel yang Anda buat di sini, Anda klik kanan mouse, Anda pilih Edit Top 200 row. Ini adalah untuk menambahkan data pada tabel faktur. Anda klik tunggu sampai jendela lembar kerja, ya, lembar kerja pengisian nomor faktur, tanggal, kemudian pelanggan, kemudian barang yang di unit ditampilkan. Nah, kita coba isikan, hati-hati karena nomor faktur primary key, not null, tidak boleh dikosongkan, kita isi ya. Misalkan F 2000 atau 21.001, kemudian tanggalnya di sini ya, saya ketikkan tanggal 4/5/2021. Kemudian pelanggannya di sini misalnya saja Bambang. Kemudian di sini barangnya misalnya aja MP3 player. Kemudian jumlahnya misalkan 5, kemudian harganya 450.000. Oke, lanjutkan ke berikutnya F-2102, kemudian tanggalnya misalkan tanggal 7/4/2021. Oke, kemudian di sini namanya Hendra, kemudian Handycam, kemudian jumlahnya 2, kemudian harganya 4.250.000, misalkan saja. Berikutnya F-21003, misalkan ini hanya contoh ya, fiktif. Oke, di sini tanggal 5/5, kemudian 2021. Ini tanggalnya tidak berurutan, tidak menjadi masalah. Kurnia digital kamera. Jumlahnya 4, harganya 3.250.000. Oke. Kemudian berikutnya F-2104, tanggalnya 5/6/2021. Oke. Kemudian di sini pelanggannya Tantri. Kemudian di sini LED monitor. Ya, jumlahnya 7, harganya 1.250.000. Nah, kalau sudah di sini saya save dulu. Setelah Anda save, ya Anda boleh setelah Anda save tabelnya di sini Anda boleh refresh untuk meyakinkan, kemudian tutup. Oke, nah sekarang bagaimana cara mengkoneksikan database SQL Server yang sudah Anda buat ya dengan nama DB penjualan dengan sebuah tabel namanya tabel TB Faktur yang dibuat memakai SQL Server Express Edition, basis database-nya dengan menggunakan SQL Server Management Studio ya. Nah, sekarang kita coba koneksikan dengan visualbasic.net yang merupakan proyek lanjutan sebelumnya. Untuk itu saya buka proyek Microsoft Visual Basic.net yang sudah Anda buat sebelumnya. Oke, ini nama proyeknya. Tunggu sampai jendela proyek ya Microsoft Visual Studio.net 2010 ya khususnya untuk Visual Basic.net akan ditampilkan. Ya. Nah, sekarang untuk contoh bagaimana mengkoneksikan Visual Basic.net 2010 dengan SQL Server Express Edition yang sudah Anda buat, saya bermaksud menyiapkan dulu form baru yang masih kosong untuk menampilkannya. Jadi project, saya pilih add window form. Oke, saya buat form baru, window form. Nama formnya saya beri nama FRM Faktur. FRM Faktur, add, sehingga Anda punya form baru, namanya FRM Faktur. Di sini saya perbesar ukurannya seluas ini. Teksnya masih memakai nama perusahaan yang sama, PT ABC Bandung. Oke, kemudian background-nya saya modifikasi sedikit, biar nggak terlalu flat. Oke, iya. Oke, kalau sudah, Anda sudah menyiapkan formnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengkoneksikan
Visual Basic.NET 2010 dengan SQL Server Express Edition-nya. Cara mengkoneksikannya, Anda pilih menu, saya mencoba tidak menggunakan coding dulu, masih menggunakan wizard untuk memudahkan aja di dalam penjelasan hari ini. Anda pilih menu data, Anda pilih add data, Anda pilih add new data source. Tunggu sampai jendela data source configuration wizard ditampilkan. Anda pilih database, ya, kemudian next. Anda pilih dataset, kemudian next. Kita buat connection baru, new connection di sini. Saya pilih Microsoft SQL Server. Ya, saya pilih Microsoft SQL Server. Oke. Nah, kemudian Anda ketikkan server name yang digunakan untuk menyimpan database dengan menggunakan SQL Server Express Edition-nya. Kalau saya buka kembali, ya, Microsoft SQL Server Visual SQL Server Management Studio-nya, saya buka ya. Oke, di sini Microsoft SQL Server Management Studio-nya saya buka kembali untuk memperlihatkan nama servernya apa. Nah, di sini kan, di sini Anda menggunakan servernya desktop kode komputer Anda dengan SQL Server. Ini saya copy aja biar nggak salah ketik, Ctrl C. Ya, ini kalau dikoneksikan kan Anda tadi sudah membuat sebuah database, ya, DB penjualan dengan sebuah tabel. Di sini tabel TB faktur. Ya, ini yang sudah dibuat sebelumnya. Ini saya tutup dulu saja. Saya kopikan yang barusan nama servernya. Oke. Kalau sudah Anda refresh ini untuk mencoba menghubungkan atau membaca antara Visual Basic.NET 2010 dengan SQL Express Edition-nya. Oke, kalau sudah di-refresh, harusnya nanti di pilihan select or enter a database name-nya di sini sudah ada tuh. Sudah ada kan? Nama database-nya DB penjualan. Oke. Nah, kalau sudah Anda pilih database DB penjualan, kalau Anda punya 5 tabel, 6 tabel, nanti akan ditampilkan seluruh tabel yang ada dalam DB penjualan. Saya tes connection terlebih dahulu. Oke, ternyata sudah terhubung dengan baik, tertulis test connected success did. Ya, sukses. Oke, kemudian Anda klik OK. Tunggu, maka Anda kembali ke kotak dialog data source configuration wizard yang sebelumnya, ya, yaitu pada step choose your data connection. Kalau sudah, Anda pilih next. Nah, berikutnya di sini ditanya, do you want to save the connection string the application configuration file dengan nama apa? Sini namanya mau tetap DB penjualan connection string boleh, mau diganti juga boleh. Saya pilih next saja. Setelah dipilih next, dia akan melakukan proses pembacaan database dan tabelnya. Kita coba cek ya di sini. Saya perbesar sedikit. Di sini kita buka, ini loh tabelnya, dan ternyata tabelnya mempunyai database-nya ternyata hanya punya sebuah tabel, yaitu TB faktur, yang isi fieldnya nomor faktur, tanggal, pelanggan, barang, unit, dan harga. Kalau sudah, Anda klik finish. Dengan langkah seperti ini, maka pada jendela piranti sebelah kiri ada data source yang sudah terkoneksi dengan nama DB penjualan dataset dengan sebuah tabel namanya tabel faktur yang terdiri dari berapa field? 6 buah field. Nah, cara mengkoneksikannya, ya, kita coba menempatkan database tersebut. Nah, untuk menempatkannya, saya pilih misalkan saja seperti sebelumnya, saya pilih bentuk tab dulu aja, tab control. Saya tempatkan tab control di sini. Oke, di sini tab 1 saya pilih tab page collection. Tab page 1 saya beri nama input data. Kemudian tab page 2 saya beri nama browse data. Browse data. Oke, kalau sudah Anda klik oke. Berarti Anda punya dua tab input dan tab browse. Nah, untuk tab input data, Anda tinggal drag nama yang ada atau simbol icon yang ada di sebelah kiri nama fieldnya ke sini. Ketika saya menggeser nomor faktur, maka akan dibuat koneksinya di sini. Akan dibuat koneksinya berupa navigation pane yang ada di sebelah kanannya, yang ada di sebelah atasnya. Untuk mengatur agar navigation tidak ada di atas, maka Anda bawa ke sini, segitiga kecil ini, di sini. Ini ada binding navigation tabs. Saya ganti dari top menjadi bottom. Ini bukan nan ya, tapi bottom. Maka dia akan ditempatkan di posisi bawah di sini navigation pane-nya. Oke, kalau sudah saya geser supaya
pengaturannya lebih rapi. Tanggal saya tempatkan di sini. Oke. Kemudian berikutnya pelanggan saya tempatkan di bawahnya. Karena pelanggan takut informasinya agak panjang, saya perbesar ke kanan. Oke, kemudian barang. Saya perbesar juga, mungkin barang segini. Berikutnya unit. Berikutnya harga. Oke, harga dan unit saya perbesar sedikit. Nah, untuk dapat menjalankan FRM faktur ini, Anda harus dibukanya kan dari menu. Nah, untuk membuka dari menu berarti Anda pilih form menunya, transaksi faktur, saya buka di sini, berikan perintah untuk menampilkan FRM faktur. Berarti di sini FRM faktur, ya, kemudian MDI parent sama dengan me, kemudian FRM faktur. Sini titik show. Oke, kalau sudah saya save, kita coba running. Saya jalankan start debugging, tunggu sampai jendela ditampilkan. Coba saya pilih transaksi faktur, maka dia akan tampilkan. Ini sudah membaca data yang ada di SQL Server Express Edition. Kalau Anda perhatikan, saya sudah punya 4 record. Ya, unit dan harga masih rapat kiri, nanti kita ganti menjadi rapat kanan, dan formatnya tanggalnya ini masih long date, kita coba ganti juga. Oke, saya tutup dulu. Oke, saya tutup. Oke, kita modifikasi form fakturnya. Yang unit dan harga, ini saya bikin rapat kanan, text line-nya, right? Kemudian untuk harga, yang ini formatnya. Oke, di sini kalau format tidak ada dalam jendela properties, berarti Anda masuk ke data binding, advance, kemudian Anda klik tombol titik-titik, Anda pilih custom untuk yang harga. Custom formatnya R besar, T kecil, hashtag, hashtag 0. Enter. Kemudian untuk tanggal di sini formatnya saya ingin custom format juga di sini. Jadi format di sini bukan long, saya pilih custom. Kemudian custom formatnya saya ketikkan di sini DD, day, month, years. DD, MMM, YYY. DD-nya kecil, spasi MMM besar, spasi YYY-nya kecil. Ya, kalau sudah enter, ini saya perkecil sedikit. Oke, kalau sudah saya save, saya running, start debugging. Saya pilih transaksi, faktur, ini loh tampilannya. Sudah rapat kanan, unit dan harga sudah memakai rupiah, dan tanggalnya di sini sudah memakai daytime picker dengan tampilan yang menarik, ya, menggunakan format custom. Kalau sudah, saya tutup. Kita lanjutkan dengan mengisi untuk pengaturan browse data. Pindahkan ke tab browse data. Untuk browse data, saya drag yang simbol kuning ini. Saya drag simbol kuning ke sini. Oke, kemudian saya tempatkan di sini. Oke, saya tempatkan di sini. Nah, kemudian kalau mau diatur lebih lanjut, atau kita coba dulu ya. Anda save, kemudian kita coba running start. Transaksi, faktur. Ini tampilan input data, ini tampilan browse data. Ya, tampilan browse datanya, unit belum rapat kanan dan harga belum pakai rupiah, dan tanggalnya juga masih belum diatur formatnya. Kalau di sini Anda menambah data baru, ambil contoh plus, saya tambahkan di sini MMMM, kemudian tanggalnya tanggal 3, pelanggannya M, barangnya M, jumlahnya 4, harganya 444, save, ya, harusnya di sini pun bertambah. Kalau di posisi ini saya ganti dengan BBBB, save, di sini pun akan menjadi BBBB. Kalau ini saya hapus, ya, dia akan terhapus kembali.
Kira-kira seperti itu. Kita rapikan sekarang yang tampilan di browse datanya. Oke, kita tampilkan. Nah, untuk mengatur tampilannya di sini berarti yang pertama Anda klik di sini, Anda cari pengaturannya. Sini, kolom collection. Kolom collection yang pertama, unit mungkin lebarnya nggak usah terlalu lebar. Unit mungkin lebarnya, width-nya cukup 50. Ya, kemudian pelanggan justru butuh lebih panjang, 150. Kemudian barang juga butuh panjang 150. Misalkan saja nomor faktur mungkin lebarnya cukup 75 aja ya. Oke, kalau kemudian berikutnya kalau sudah kita mengatur perataannya. Unit Anda masuk ke default cell style di sini, tombol titik-titik. Di sini alignment-nya Anda pilih middle right. Kemudian untuk harga di sini default cell style juga alignment-nya Anda pilih middle right. Formatnya saya pilih di sini R besar, P kecil, hashtag, koma, hashtag 0. Kemudian oke. Kemudian untuk tanggal di sini default cell style, kemudian formatnya di sini saya pilih DD spasi MMM spasi YY. Kemudian alignment-nya juga saya pilih rapat kanan, middle right. Kalau sudah oke. Kemudian untuk nomor faktur mungkin saya pilih alignment-nya middle center. Oke. Nah, kalau sudah di sini header untuk header text-nya saya ganti faktur aja. Kalau sudah Anda klik OK, Anda save, kita coba run sekarang. Anda run, Anda pilih transaksi faktur, maka di sini Anda lihat browse-nya sudah tampil menarik ya. Sudah tampil menarik di tengah, rapat kanan tanggalnya, kemudian di sini sudah rapat kanan dan memakai rupiah. Oke, ini belum terupdate, saya hapus, saya simpan ya, agar terupdate. Oke, kita coba cek. Ya, sudah record rate sudah. Oke, kalau sudah Anda simpan dulu, save. Kalau sudah Anda tutup, saya pilih file keluar. Ya, nah itu contoh bagaimana Anda mencoba membuat sebuah database menggunakan SQL Server. Dalam hal ini saya menggunakan yang free, SQL Server Express Edition. Kemudian untuk interface memudahkan pembentukan database-nya, Anda menggunakan SQL Server Management Studio. Ya, kemudian setelah itu Anda koneksikan menggunakan wizard juga untuk memudahkan dan mengurangi penggunaan coding untuk sementara. Tetapi untuk pengembangan lebih lanjut tentunya saya sangat menyarankan Anda menggunakan coding agar memudahkan copy paste ketika Anda membuat koneksi-koneksi baru. Jelas?